Shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, tenaga kreatif. Ayat renungan diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 6. Firman Tuhan berkata, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tenaga kreatif yang mencipta dunia sehingga terwujud berada dalam firman Allah. Firman ini memberi kuasa, melahirkan kehidupan. Setiap perintah adalah sebuah janji yang diterima oleh kemauan, yang diterima ke dalam jiwa, membawa sertanya kehidupan yang maha kuasa. Itu mengubah sifat dan mencipta kembali jiwa itu dalam citra Allah. Kehidupan yang diberikan seperti itu ditunjang dengan cara yang sama. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, catat dalam Matius 4 ayat 4, manusia akan hidup. Pikiran, jiwa dibangun oleh apa ia diberi makan, dan terserah pada kita untuk menentukan atas apa ia diberi makan. Adalah dalam kuasa setiap orang untuk memilih topik yang akan memenuhi pikiran dan membentuk tabiat. Kepada setiap manusia yang mendapat kesempatan berhubungan dengan kitab suci, Allah berfirman, "Kutuliskan baginya banyak pengajaranku. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami." Catat dalam kitab Yosua pasal 8 ayat 12 dan Yeremia pasal 33 ayat 3. Sabda Allah sama seperti tabiat penulisnya, mempersembahkan rahasia yang tidak akan dapat dimengerti sepenuhnya oleh makhluk-makhluk fana. Tetapi Allah telah memberikan bukti yang memuaskan dalam kitab suci mengenai kekuasaan ilahi, keberadaannya sendiri, tabiatnya, kebenaran firman-Nya yang ditetapkan oleh kesaksian yang masuk di akal kita. Dan kesaksian ini banyak sekali. Memang benar, ia tidak menyingkirkan kemungkinan menjadi ragu-ragu. Iman harus bertengger di atas bukti, bukan demonstrasi. Mereka yang berharap akan ragu-ragu memiliki kesempatan jadi ragu-ragu. Tetapi mereka yang ingin mengetahui kebenaran memperoleh dasar yang teguh untuk percaya. Kita tidak mempunyai alasan untuk meragukan sabda Allah oleh sebab kita tidak dapat memahami rahasia pemeliharaannya. Dalam dunia alamiah kita senantiasa dikelilingi dengan keajaiban di luar kita. Jadi haruslah kita tercengang ketika mendapati bahwa dalam dunia rohani juga ada rahasia yang tidak dapat kita pahami. Kesulitannya semata-mata terletak pada kelemahan dan kesempitan pikiran manusia. Rahasia-rahasia Alkitab yang begitu jauh dari argumen terhadapnya berada di antara bukti-bukti paling kuat tentang ilham ilahinya. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga jilid 3, halaman 112, 113, 156. Mari berdoa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih karena kami memiliki Alkitab. Ilmu yang sangat kreatif, yang tidak dimakan oleh waktu, mengajarkan kepada kami bagaimana kami melatih pikiran kami, jiwa kami, agar dibangun untuk memuliakan Tuhan. Alkitab yang memenuhi pikiran kami, yang membentuk tabiat kami. Dan biarlah firman Allah, sabda hidup kekal ini boleh kami pegang baik-baik. Terlebih kami boleh hidupkan dan juga membagikan firman kebenaran itu kepada orang lain. Bapa di surga, di malam hari apabila ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat, mohon jamahan tangan Tuhan
dan mereka boleh disembuhkan sehingga mereka boleh beraktivitas besok dengan baik. Menjaga dan melindungi akan istirahat malam kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.